Alhamdulillah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kita dapat melaksanakan pembelajaran kali ini dengan lancar. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu mulai pembelajaran kali ini, Ibu mau absen kalian terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua ya. Berarti kalian semua sehat-sehat dan semoga kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk mengecek kerapian baik baju kalian maupun lingkungan sekitar kalian ya, agar kita bisa belajar dengan nyaman ya. Coba dicek dulu apakah di bawah kursi kalian masih ada sampah, baju kalian udah rapi atau belum? Ya. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Kalian, Ibu mohon untuk berdiri. Kalian hafal semua ya? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, semoga dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini, kalian dapat lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran Al-Quran hadis hari ini ya. Ya, selanjutnya, Ibu mempunyai satu hadis tentang menuntut ilmu. Ada yang hafal salah satu hadis tentang menuntut ilmu? Iya, hadis menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum mukminin dan muslimat ya. Selanjutnya ya, kita hari ini akan belajar tentang Al-Quran hadis bab 4 tentang materi pokok-pokok isi kitabku. Kitab kita itu kitab apa ya? Iya, kitab kita itu kitab Al-Quran. Nah, nanti kita di sini akan belajar mengenai pokok-pokok isi dari Al-Quran tersebut. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita kali ini, nanti siswa diharapkan mampu mengidentifikasikan pokok-pokok isi Al-Quran. Kemudian siswa mampu menunjukkan ayat terkait dengan pokok-pokok isi Al-Quran, serta siswa dapat menjelaskan kandungan dari ayat-ayat tersebut. Langsung saja ya. Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, kelompoknya urut absen aja ya. Ya, silakan kalian duduk sesuai kelompok kalian masing-masing ya. Sebelum diskusi dimulai, Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang pokok-pokok isi Al-Quran ya. Kalian telah mengetahui bahwa Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Ada pula yang menyebutkan bahwa ayat Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Ya, dilihat dari isi kandungannya, Al-Quran kerap dijadikan rujukan oleh seluruh umat Islam di dunia dalam mengambil hukum dan tata nilai kehidupan. Al-Quran berfungsi untuk membenarkan dan menjelaskan pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, sebagai kitab rujukan bagi umat Islam, Al-Quran mengandung pokok-pokok ajaran yang lebih luas materinya
segala persoalan umat manusia. Secara garis besar, Al-Quran mengandung 6 isi pokok ajaran, yaitu yang meliputi akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains serta dan teknologi. Kali ini, Ibu hanya akan membahas tentang 3 pokok-pokok isi Al-Quran saja ya. Untuk 3 pokok isi Al-Quran yang lain, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Untuk 3 pokok isi Al-Quran tersebut, yang pertama itu akhlak, ibadah dan muamalah, serta akidah. Nah, ketiga pokok isi Al-Quran tersebut nanti kalian diskusikan terlebih dahulu, kemudian nanti dipresentasikan ya sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 nanti membahas tentang akidah, mulai dari pengertian, dalil, serta kandungan dari dalil tersebut. Nah, untuk kelompok 2 juga sama isinya, namun kelompok 2 nanti kalian membahas tentang ibadah dan muamalah, dan untuk kelompok 3 membahas tentang akhlak. Untuk isinya sama, pengertian, dalil dari masing-masing pokok ajaran tersebut serta kandungan dari dalil tersebut ya. Untuk diskusinya Ibu beri waktu 15 menit cukup ya. Oke, kita mulai diskusinya dari sekarang ya. Ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Ya, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang kita presentasi terlebih dahulu, mulai dari kelompok 1, kemudian lanjut kelompok 2, yang terakhir kelompok 3 ya. Sekarang presentasi kelompok 1 terlebih dahulu tentang materi apa? Kelompok 1? Iya, betul sekali. Kelompok 1 kalian nanti akan membahas tentang akidah. Ya, silakan kelompok 1. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya yuk kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang apa? Iya, kelompok 2 membahas tentang ibadah dan muamalah. Iya, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3. Silakan untuk materi kelompok 3 apa? Ya, materi untuk kelompok 3 itu akhlak. Ya, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, kalian telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing ya. Ya, baiklah, untuk diskusi dan presentasinya Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyimpulkan materi kita kali ini tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Jadi, pokok-pokok isi Al-Quran itu ada 6. Yang pertama, akidah. Yang kedua, ibadah atau muamalah. Yang ketiga, akhlak. Yang keempat, hukum. Yang kelima, sejarah. Dan yang keenam, sains dan teknologi. Ya, kalian telah berdiskusi mengenai 3 pokok isi Al-Quran ya. Yang pertama itu ada akhlak, akidah, kemudian ada ibadah dan muamalah, yang ketiga ada akhlak. Pengertian akidah
Secara bahasa, akidah artinya kepercayaan atau keyakinan. Akidah disebut juga dengan istilah keimanan. Orang yang berakhlak berarti orang yang beriman atau mukmin. Akidah secara istilah artinya sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, sehingga setiap muslim wajib meyakini keesaan Allah. Ya, orang yang tidak meyakini keesaan Allah berarti dia termasuk orang yang kafir. Dan apabila meyakini adanya Tuhan selain Allah, maka orang tersebut disebut dengan orang musyrik. Dalam akidah Islam, di samping kewajiban untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, ada juga kewajiban untuk meyakini rukun-rukun iman yang lain. Al-Quran banyak menjelaskan tentang pokok ajaran akidah yang terkandung di dalamnya, diantaranya yaitu dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad SAW, dialah Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu yang setara darinya. Kemudian yang kedua ada apa? Pokok isi Al-Quran itu. Yang kedua itu apa? Iya, betul sekali. Yang kedua itu ibadah dan muamalah. Ibadah berasal dari kata ibadatan atau abadat, yang artinya mengabdi atau menyembah kepada Allah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, karena keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan yang mutlak. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain adalah hanya untuk menyembah kepada Allah. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Manusia harus menyadari bahwa dirinya ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, manusia harus sadar bahwa dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala tersebut diwujudkan dengan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ibadah itu dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahiyah dan ibadah ghairu mahiyah. Ibadah mahiyah artinya ibadah khusus, ibadah yang tata caranya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahiyah adalah ibadah yang bersifat umum. Tata caranya tidak ditentukan secara khusus.
yang bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, misalnya seperti silaturahim, bekerja mencari rezeki yang halal dengan niat ibadah, belajar untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Ya. Kemudian pokok isi Al-Quran yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidupnya sehari-hari. Nah, sedangkan dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak bermakna dan semakna dengan istilah etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundament yang penting dalam ajaran Islam. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis bahwa tujuan diutusnya beliau adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia. Hadis tersebut yaitu dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Nabi Muhammad merupakan contoh atau suri tauladan yang memiliki akhlak yang paling mulia. Ayat-ayat Al-Quran juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah yang memiliki akhlak paling mulia. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tugas kalian, nanti kalian kerjakan soal di buku paket halaman 56. Nanti dikumpulkan ya. Tugas tersebut nanti Ibu nilai. Dan tugas tersebut merupakan bentuk penilaian pengetahuan yang Ibu berikan. Apakah ada pertanyaan dari tugas-tugas kalian? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan dulu ya. Oh ya, untuk pembelajaran Al-Quran hadis minggu depan, kita masih melanjutkan tentang pokok-pokok isi Al-Quran, dan kita nanti akan membahas pokok-pokok ke 4, 5, dan 6 tentang hukum sejarah, sains, dan teknologi. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu cukupkan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.